Ya, oke. Oke. Sekarang ini ceritanya teman sampean laki-laki masuk ke Hong Kong, terus sekarang Hmm. ditahan di bandara. Mm-mm. Terus setelah ditahan di bandara, sekarang kok bisa nelpon sampean atau sampean bisa tahu sampean dari mana taunya? Dia dari teman aku juga. Loh, Aku dikasih tahu teman aku. ah, di ini mlebu wong telu wong papa, tapi sing mlebu muk loro, sing nyantol telu Orang, gitu. orang awalnya kan Reni mek dhewean ngono lho. Terus Nah, aku ngerti kan aku telepon kan anaknya bahasa kan Indonesia aja, telepon Mbak. Bahasa Indonesia aja. Terus, dia kan cowoknya temanku gitu loh. Lah temanku itu dasar aku gimana gitu loh katanya. terus, Aku nggak tahu. Terus habis itu tolong teleponin Mbak Yuli katanya. hmm, Lah aku nggak punya nomornya Mbak Yuli, aku punyanya nomornya Mas Andro, aku kan hmm, gitu. hmm. Terus ya itu terus aku telepon lo gimana solusinya kalau nggak bisa lolos berarti harus pulang ya. Ya, jadi itu yang dinamakan random check, Mbak. Jadi random itu acak, pemeriksaan acak. Jadi tidak semua orang itu ke Hong Kong bisa masuk. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa di Hong Kong itu tidak semuanya bisa masuk. Ya, sekali lagi di Hong Kong tidak semua bisa masuk. Nah, temennya sampean tadi itu salah satunya yang tidak bisa masuk. Dan saya sudah pernah mengalami 5 kali tidak bisa masuk ke Hong Kong. Tapi buktinya hari ini saya tetap di Hong Kong kan. Artinya pada saat ditanyain atau diinterogasi atau dimasukkan ke ruangan, dia tidak bisa menjawab apapun. Saya nggak ngerti kemampuan bahasanya seperti apa. Makanya Dia di yeah. dia padahal bawa duit itu udah 2.300 Hong Kong. Terus katanya dia di sini cuma 1 mingguan. Loh, gitu. Kan itu haknya imigrasi untuk menolak, boleh nggak saya bilang bicara seperti itu? Nggak, saya sampean tak kasih tahu secara logika, ya. Boleh nggak? Yang itu yang dinamakan random check. Jadi bukan berarti orang yang selalu ke Hong Kong itu selalu bisa masuk. Bisa dipahami nggak? Halo? Ya, halo. Nah, sekarang nggak ada solusinya. Ya, solusinya ya dia balik lagi ke Indonesia bulan depan, 2 bulan lagi, coba lagi. Kalau tetap nggak bisa ya balik lagi gitu. Iya, kalau nggak bisa ya balik lagi. Kalau nggak masuknya dari Makau. Datang ke Makau, masuk ke Hong Kong, tiket baliknya dari Makau. Jadi biar dia kasih izin di Hong Kongnya beberapa hari, terus dia nanti penerbangannya ke Makau. Ya itu pinter-pinternya nyari strategi toh Mbak. Mau bawa duit 100 juta pun, kalau dianya nggak bisa ngomong ketika ditanya boleh nggak imigrasi tidak mengizinkan masuk. Halo? Halo? Sampai ngerti nggak saya aja omong Mbak? Paham. Ya, jadi nggak usah bingung. Ya, nggak usah bingung. Kalau nggak bisa masuk ya pulang lagi, sudah. Makanya, Iya. ke luar negeri itu tidak hanya persiapan di uang. Iya kan? Jadi persiapan mental juga ya? Iya, bisa ngomong juga kalau ditanya imigrasi. Saya mau ke sini, ke situ. Ini itinerary-nya, ini jadwal perjalanan saya. Saya nginepnya di hotel ini. Booking hotel saya ini sampai sekian hari, ini buktinya bisa ditunjukkan. Kalau dia ditanya tidak bisa menunjukkan, kamu mau kemana aja, domblong. Terus kamu ngapain di sini? Ya aku mau jalan-jalan. Jalan-jalanmu kemana aja? Jawabannya domblong. Terus piye? Tapi saya juga dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, salah siapa kalau kayak gitu? Saiki ketemu tidak diizinkan masuknya nelpon saya. Ya terus emang saya polisi imigrasi atau saya imigrasi? Ya kan nggak bisa nolong. Waktu berangkat dia nggak tanya ke saya. Dia nggak nonton konten saya. Nggak melihat konten saya. Bagaimana persiapannya. Giliran sudah masuk di imigrasi nelpon saya. Ya nggak apa-apa. Saya tetap akan jelaskan kepada sampean.
Saya ketika orang itu bertanya maupun 100 kali saya tetap akan jelaskan dan tetap saya kontenin. Biar teman-teman semuanya yang lain semakin jelas, semakin tahu dan semakin mengerti. Sing wis ngerti budek yo barno gak ngereken aku, tapi kan sing ndak ngerti lebih banyak. Jadi sampean bilang sama temennya, ya sudah nggak beruntung, coba lagi kayak undian gitu aja kan beres toh. Makanya terus kalau dia pulang dadaan, terus tiketnya gimana cara punya peliman? ya udah bilang aja aku sudah ada tiket balik tapi tanggal sekian, kamu nggak ngizinkan aku, ya sudah terserah kamu mau mulangin akunya kapan. Yang jelas aku disuruh beli tiket aku nggak mau. Dulu pertama kali aku mau kasih tiket, tapi terus tak pikir-pikir kok aku goblok, dia yang mulangin kok aku yang beli tiket padahal aku sudah punya tiket balik. Ya akhirnya dia yang mulangin loh. Kalau dia mau mulangin hari ini ya dia beliin tiket hari ini. Oh gitu. Oke lah, nanti aku ngomong sama temanku. Jadi mau diapain pun, mau dia harus jawab gimana pun, tetap kalau udah nggak bisa masuk, tetap bisa masuk ya mas. Iya, ya saya 5 kali mbak kayak gitu. Jadi nek tanya sama saya, blenger saya jawab, saya 5 kali ditolak imigrasi datang ke Indonesia. Bulan berikutnya saya datang lagi ditolak lagi, bulan berikutnya datang lagi ditolak lagi, sampai 5 kali mbak. Ini kan baru 1 kali teman sampean. Iya nggak? Makanya tonton konten saya, dideportasi 5 kali di bandara Hongkong, ada itu di konten saya. Nggak mau nonton ya wes, giliran duwe masalah ya kena. Nah terus piye aku jal nek imigrasi ya ora wani, wong imigrasi bukan pacarku, bukan selingkuhanku ya ora iso ngerayu aku mbak, piye masuk bingung. Ya udah kalau gitu aku tak ngomong sama temanku aja. Makanya belajar yang rajin, mempersiapkan. Jangan peh duwe duit terus grudak gruduk. Engko nek terus diulihno ngene iki bingung. Ya, Mbak? Iya, ya. Aku gak marah lo ya, karena suaraku memang banter ya. Ya ngerti, tahu. Nek sampean sering nonton aku mesti ngerti kan ya. Paham, sama sering biar kalian Mbak Yuni. Iya. Kalian Mbak Yuni. Iya, soalnya ini aku nggak bisa lama-lama, soalnya ngurusin Mbak sing sakit tadi loh. Ada yang sudah dinyatakan meninggal, kok ada yang masih bernafas. Makanya RP tak parani itu. Oh, ya sudah. Sehat selalu ya Mbak, sehat selalu. Semangat. Yo, bye-bye. Assalamualaikum. Oke teman-teman guys, ditolak oleh imigrasi saya sudah 5 kali. Jadi kalau kalian cuma cerita 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu masih di bawah saya. Kalau kalian ditolak sudah 7 kali, berarti Anda lebih hebat. Saya 5 kali. Saya belajar dari kebodohan, saya belajar dari pengalaman. Makanya perhatikan ketika mau berangkat. Dan ini tidak berlaku ke semua orang, karena saya bilang random check. Random itu artinya acak. Jadi bisa jadi hari ini nggak beruntung, tapi bulan depan kita bisa. 2 bulan lagi bisa, 3 bulan lagi bisa. Bisa jadi bulan depan nggak bisa. Bisa jadi lagi bulan depannya nggak bisa. Bisa jadi bulan depannya lagi nggak bisa kayak saya 5 kali. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.